kali ini berjudul Queen of Tears yang tayang pada tahun 2024. Guys, film kali ini terdapat 16 episode, jadi Mimin akan membuat 16 part. Jangan sampai ketinggalan update-annya. Stay terus di Adlika Ablin. Film ini bergenre romantis, ada sedikit sentuhan komedi dan penuh perjuangan. Awalnya, sang suami ingin menggugat cerai istrinya setelah 3 tahun membangun rumah tangga. Menurutnya, keluarga istri dan istrinya memberikan tekanan kepadanya. Tetapi bagaimana akhirnya suatu kejadian membuat pernikahan ini menjadi kisah cinta yang ajaib, yang bertahan dari krisis dan bersama melawan setiap rintangan. Sebelum kita mulai, kenalan dulu dengan para pemeran film ini. Yang pertama, ada Kim Seo Hyun sebagai Baek Hyun Woo, sang suami sekaligus pengacara handal perusahaan Queen. Kim Ji Won sebagai Hae Hin, si istri yang merupakan direktur Queen. Park San Hoon sebagai Yoon Seung Hoon, orang yang sangat menyukai Hong Hae Hin, merupakan pembisnis terkenal dan artis lainnya. Kita masuk ke alur cerita. Guys, karena namanya agak belibet dan panjang, jadi kita panggil Baek Han Woo dengan sebutan Pak Baek, sedangkan Hong Hae Hin dengan sebutan Hae Hin ya. Film dimulai dengan wawancara Pak Baek dan Hae Hin yang menceritakan bagaimana kehidupan pernikahan mereka hingga saat ini yang penuh dengan kebahagiaan. Pak Baek menceritakan betapa ia beruntung menjadi bagian dari keluarga konglomerat dan tinggal dengan ratu yang merupakan cinta sejatinya. Sedangkan di sisi lain, Hae Hin bilang banyak yang bergosip tentang pernikahan mereka karena kekayaan keluarganya. Padahal menurutnya mereka tidak melihat paras dirinya yang begitu cantik dan menawan. Ia akan mengakhiri rumor itu dengan tayangan ini dengan memperlihatkan wajahnya. Mendengar itu semua orang tertawa. Pastinya orang-orang itu berpikir ternyata orang kaya ini narsis ya. Pewawancara bertanya bagaimana hari-hari Pak Baek ketika selalu bersama dengan sang ratu. Ia membayangkan hari dimulai dengan Pak Baek dan Hae Hin bangun di tempat tidur yang berbeda dan kamar yang berbeda. Serta saat sarapan mereka tanpa tegur sapa duduk di tempat yang paling ujung. Bahkan setiap pergi kerja, mereka pergi dengan mobil yang berbeda. Tetapi ia mengatakan, ia bangun di tempat tidur yang sama, sarapan mesra, dan saat bekerja pun mereka bersama. Dengan muka sedikit canggung, ia bilang, "Kalian tahu kan, aku bahagia." Sedangkan Hae Hin bilang, ia dulu kuliah di luar negeri. Ketika ia kembali, ia bergabung di pasaraya Queen ayahnya sebagai pekerja magang. Tapi kemudian Pak Baek selalu membantunya ketika ia fotokopi berkas. Jadi, Hae Hin tahu Pak Baek pasti menyukainya. Dengan membayangkan itu, Hae Hin sambil tersenyum dan bilang, "Pasti dia sedang menggodaku." Kembali ke Pak Baek, ia melakukan itu karena Hae Hin menendang fotokopinya sehingga ia membantunya. Tetapi setelah beberapa kali ia membantunya, ia malah khawatir kalau Hae Hin akan digosipkan bahwa pekerja magang ini menjengkelkan dan pasti ia akan segera dipecat. Kemudian Pak Baek menasehatinya dan bilang, hati Pak Baek berdebar saat bos memarahinya. Jadi Hae Hin harus segera mencari pekerjaan baru. Lucu banget Pak Baek, padahal Hae Hin kan anak pemilik perusahaan. Hae Hin bingung, lalu bertanya, "Kenapa hatimu berdebar? Padahal aku yang dimarahi." Tetapi Pak Baek tidak menjawab dan terus berpikir, "Iya ya, ngapa dia harus berdebar padahal kan yang dimarahi Hae Hin?" Hae Hin tersenyum sambil pergi bilang, "Pikirkan saja pelan-pelan." Suatu hari saat pulang kerja sedang turun hujan, Pak Baek bertanya ke Hae Hin apakah ia membawa payung. Hae Hin bilang tidak, tetapi ia akan menjelaskan bahwa ia sedang menunggu supirnya. Kemudian disela oleh Pak Baek dengan memberikan satu payung kepadanya sambil bilang, "Kau selalu perlu bantuan dan itu sangat menggangguku." Hae Hin bingung mengapa kemarin hatinya berdebar dan sekarang aku mengganggunya. Kemudian Pak Baek mulai jujur. Waduh, Pak Baek nih sat-set banget. Ia mulai jujur kepada Hae Hin bahwa ia kuliah di SNU. Oke, sebagai informasi nih ya guys, SNU adalah universitas yang selalu menjadi nomor 1 dalam perguruan tinggi Korea Selatan
dan telah membangun reputasi global yang baik. Lulusannya pun sudah banyak diakui oleh masyarakat Korea maupun di luar Korea. Kemudian ia lanjut lagi bilang orang tuanya dihormati oleh semua warga, mempunyai 30 ekor sapi, dan ada anak sapi yang lahir beberapa hari lalu. Sekarang ia mempunyai 35 ekor sapi. Mantep nggak tuh 35 ekor sapi? Apartemen studionya saat ini ia sewa 2 tahun, bukan menyewa bulanan, yang artinya ia mempunyai sedikit tabungan. Kemudian Haihin bingung dan bertanya apa maksudnya. Pak Baek mengkhawatirkan Haihin akan dipecat, tetapi ia bersedia menjaganya. Artinya, ia mengungkapkan perasaan debar-debarnya kemarin nih karena menyukai Haihin. Ia pun bilang sebenarnya ia ingin istrinya di masa depan bekerja, tetapi kalau nggak bekerja juga nggak apa-apa sih, karena ia juga yang akan menopangnya. Hati Haihin menggelitik sekaligus bingung harus bilang apa. Keren ya, Pak Baik berterus terang tanpa tahu latar belakang orang ini. Kemudian Pak Baik bilang jangan menjawabnya sekarang. Ia memberikan payungnya kepada Haihin dan pergi. Pak Baik yang so sweet ini berlari menerjang hujan, sedangkan Haihin melihatnya dan bilang, aku tidak apa-apa, aku punya supir. Tidak lama kemudian, sopir Haihin pun datang. Kembali ke masa sekarang, Haihin diwawancarai, ia tertawa mengingat momen itu, dan semua orang tersenyum. Lanjut lagi ketika Pak Baik mengetahui bahwa Haihin merupakan anak bosnya, dan kemudian ia mengundurkan diri, tiba-tiba menghilang. Tetapi kemudian Haihin datang ke rumahnya, ke kampung halaman Pak Baik nih, menggunakan helikopter. Pak Baik melihat pesan masuk dari Haihin yang memintanya keluar sambil mendengar bunyi helikopter. Semua orang di perkebunan pir ayah Pak Baik melindungi diri dari angin yang menerjang mereka dari sebuah helikopter yang tiba-tiba mendarat di perkebunan mereka. Kemudian Haihin turun dan terlihat sangat cantik seperti malaikat. Sanjung Pak Baik yang mengingat momen itu sambil tertawa. Pewawancara bertanya, apakah sang ratu masih sangat cantik hingga saat ini? Pak Baik pun sambil terbata-bata, tentu saja masih seperti malaikat, karena mereka masih saling mencintai. Di tempat yang berbeda, teman-teman Pak Baik sesama pengacara sedang ngumpul bergosip bahwa Pak Baik akan bercerai dan meminta Lee Min Woo menjadi pengacaranya. Sekedar informasi, Lee Min Woo ini merupakan pengacara perceraian terbaik Korea saat ini. Tetapi kemudian Lee Min Woo ini meminta temannya Cheo Seung menangani perceraian Pak Baek karena ia banyak kasus yang harus diselesaikan. Cheo Seung bilang, bangke kau ini ya. Kau memintaku pasti takut berseteru dengan Queen. Karena jika perceraian terjadi, maka kehidupannya tidak akan aman dan damai. Dasar licik lu sambil ingin memukul Lee Min Woo. Lee Min Woo sambil tersenyum bilang, tentu saja aku takut. Karena 3 kali baby Haihin ini yaitu Beomja bercerai, semua pengacara mantan suaminya itu dipecat dari pekerjaannya. Ngerti kan kalian betapa berkuasanya si pemilik Queen ini? Karena teman-temannya ini takut, jadi salah satu dari mereka bilang, padahal Pak Baik sangat pintar dari SMA hingga kuliah. Kenapa nggak mau jadi pengacara diri sendiri? Alasan banget ya nggak sih teman-temannya ini? Padahal nggak ada yang mau bantu Pak Baik. Oke, semua bertanya, apa alasan mereka bercerai? Padahal hidup Pak Baik ini menjadi impian semua pria di Korea. Lalu Lee Min Woo bilang istrinya gila. Oke, kita lanjut. Haihin bertanya kepada sekretarisnya, mengapa ia tidak masuk ke dalam satu grup 1 triliun, padahal penjualan mereka saat ini 880 miliar won. Sedikit saja mendekati 1 triliun, tidak bisakah dibulatkan? Sehingga ia bisa bergabung dengan grup 1 triliun. Sekretarisnya bilang Pasar Raya Royal menyombongkan direktur mereka dan akan membangun Hersina yang merupakan produk terbaik saat ini. Hersina akan bekerja sama dengan anggota 1 triliun saja. Haihin melihat di sekitarnya untuk menutup toko yang menghambat penjualan. Saat rapat,
Haihin meminta 20 toko yang penjualannya di bawah 20% ditutup, tetapi staf bilang tim hukum menolaknya. Saat rapat staf meminta Pak Baek menemui Haihin. Pak Baek tidak bisa pergi karena sekarang ia sedang rapat, tapi kemudian sekretarisnya yang muncul bilang Nona Haihin sedang kesal. Dengan terpaksa Pak Baek pergi. Mereka bertemu kemudian berdebat. Seperti yang kalian tahu ya, Haihin ini tidak mau kalah. Ia akan tetap menutup toko apapun alasannya. Pak Baek sudah menjelaskan, walaupun melalui gugatan, mereka tidak akan menang. Kemudian Haihin bilang, kalian harus menggugat dan harus menang. Tahu kan gimana kesalnya Pak Baek? Di lift, mereka bertengkar. Haihin meminta jangan memperlihatkan kita tak akur. Tetapi Pak Baek bilang, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Haihin mengungkit Pak Baek membela manajer toko yang mendapat teguran 3 kali, yang seharusnya ia dipecat. Tetapi Pak Baek baik padanya, padahal Pak Baek harusnya memperdulikan orang di sekitarnya atau orang terdekatnya. Kemudian Pak Baek bertanya dan bingung, siapa orang terdekatku? Apakah maksudmu kau? Kemudian ia meminta Haihin bertemu 1 jam lagi. Pak Baek menunggu Haihin sampai malam, tetapi ia tak datang. Sesampai di rumah, Pak Baek mengeprint perjanjian kesepakatan cerai. Haihin ternyata datang, tetapi setelah Pak Baek pergi. Seperti biasa, keluarga ini akan berkumpul jam 9 malam di ruang keluarga. Semua orang sudah berkumpul menunggu Pak Baek. Kemudian mertuanya menggerutu, padahal sudah tahu ada rapat keluarga. Mengapa harus terlambat? Sekretaris keluarga memulai laporannya, dan adik Haihin, yaitu Hong Xiaoqiu, mulai bercerita bahwa hampir setiap hari melihat Haihin dan Baek bertengkar, sehingga timbul kecurigaan bahwa mereka tidak akur. Tetapi Hong Xiaoqiu meminta Pak Baek membantunya di bisnis secara langsung, tidak melibatkan tim Queen. Pak Baek menolaknya, ia harus bekerja sama dengan tim. Tetapi ibu mertuanya marah kepadanya. Masa minta bantuan sedikit aja nggak boleh sih? Pak Baek hanya terdiam. Kemudian ibu mertuanya bilang, untuk menghilangkan pertengkaran dan gosip, mereka harus punya anak. Mereka harus segera menemui dokter. Ibu mertuanya menambahkan, ketika sudah punya anak, Pak Baek harus meneruskan S2-nya ke Boston, tapi kemudian ia menolak. Kemudian disambung oleh ayah mertua Pak Baek. Mereka tidak berhutang cucu pada kita. Baek, minumlah tehmu. Tapi ia kemudian bilang, aku lebih suka Hong Subin. Tetapi ayah mertuanya bilang, aku lebih suka Hong Subin di bulan Mei, yaitu cucu perempuan yang artinya sangat bersinar. Ini gimana sih? Tidak berhutang, tapi berhutang. Kemudian mereka berdebat karena namanya Hong, yang berarti nama anaknya akan mengikuti ibunya, bukan nama Pak Baek. Ketika mereka akan pergi ke kamar, Pak Baek marah kepada Haihin. Haihin mendukung keluarganya yang menginginkan cucu, tetapi setelah punya cucu ia harus pergi ke luar negeri sendirian. Yang lebih membuatnya kecewa, Haihin bilang anaknya akan diurus orang lain. Itu bagus. Haihin menerima telepon. Telepon itu bilang akan menjadwalkan wawancara. Ia semakin marah karena akan diwawancara dengan penuh kepalsuan. Lalu ia bilang kepada Haihin, kau saja yang lakukan sesuai dengan keinginanmu. Katakan aku bahagia. Ceritakan kita saling mencintai. Katakan semua kebohongan itu. Haihin hanya terdiam. Pak Baek pun pergi. Kebiasaan Pak Baek ketika ada masalah, ia pergi minum-minum bersama Lee Min Woo, tetapi ia selalu diikuti 2 orang yang menurutnya untuk mencegah skandal. Di sisi lain, Haihin bertemu dengan Hong Xiaoqiu. Haihin memukulnya karena berani memojokkan Pak Baek. Ia mengancam jika berani tidak menghormati suaminya, maka ia akan menghajarnya. Cie, gimana sih Mbak? Ini tuh definisi aku boleh membulinya tapi tidak dengan orang lain. Pak Baek yang sedang mabuk dipuji oleh Lee Min Woo bahwa ia imut. Pak Baek menangis. Ia bilang, dulu Haihin bilang begitu. Sekarang aku menyesal pernah mabuk karena cute dan imut ini menghancurkan hidupku. Aku tak akan menikah jika tak imut. Ia pun bercerita kepada Lee Min Woo bahwa ia mencabut daun di pohon tentang perceraiannya.
tetapi jawabannya selalu tidak. Pak Baek pulang dalam keadaan mabuk sambil menangis. Ia malu kepada dua orang itu yang mengikutinya. Ia meminta dua orang itu pergi, tetapi malah pergi ke semak-semak. Pagi ini Pak Baek mengunjungi Bibi Beomja di penjara. Ia dipenjara karena memukul simpanan ayahnya yang dirawat sampai 4 minggu. Ia pun menyayangkan tidak memukulnya lebih keras sehingga bisa dirawat menjadi 18 minggu. Simpanan ayahnya itu membuatnya ibunya meninggal dan ia harus balas dendam. Bibi Beomja suka balas dendam. Balas dendam merupakan keahliannya. 3 mantan suaminya bahkan meninggalkan negara dan hidup sengsara karena perceraian mereka. Menurutnya, perceraian merupakan hal yang salah dan salah satu mereka harus meninggal. Mendengar itu, Pak Baek pun menjadi takut. Di hari peringatan meninggalnya istri ketua Queen atau Nenek Haihin, terlihat para menantu laki-laki diminta memasak untuk hidangan makan malam. Banyak dari mereka yang mengeluh karena tidak biasa masak dan saling bertanya, apakah hidangannya matang atau tidak. Salah satu dari mereka bertanya apakah hidangannya matang, karena ia belajar kimia bukan belajar masak. Betapa berharganya aku di keluargaku, sedangkan di sini aku membuat sate. Bagaimanapun berharganya dirimu, kamu tetap milik Queen. Hong Seachol datang membawa satu lagi menantu dan memperkenalkan mereka. Ia menceritakan tradisi seperti ini dilakukan mengikuti kerajaan, sehingga ini sangat baik. Ia tidak melakukan ini karena ia merupakan warga gereja, sehingga tidak mengikuti tradisi. Pak Baek dan yang lainnya menyambut koki baru. Kemudian ia bilang, "Aku akan kabur sebelum terlambat. Upacara ini adalah upacara pertamamu." Padahal sama aja nggak sih, mereka semua kan pasrah. Di tengah upacara, Bibi Beonja datang, mengobrak-ngabrik acara. Pak Baek dipanggil oleh kakek. Mengapa Bibi Beonja bisa dibebaskan hari ini? Mengapa tidak setelah upacara? Bibi Beomja bilang ia tak mampu dipenjara karena cuacanya dingin. Kemudian Pak Baek meminta maaf karena ia ceroboh. Bibi Beomja makin menggila ketika ayahnya Aihin bilang, jangan membuat kekacauan, karena ibunya meninggal serangan jantung bukan karena wanita simpanan ayah. Acara pun makin kacau karena semua orang mengatakan ibu serangan jantung. Acara semakin kacau. Bibi Beomja semakin menggila, tetapi kemudian Haihin bilang, kami menyediakan arak yang terbaik untuk Bibi. Setelah acara selesai, ayah Haihin mencegah seorang karyawan yang akan mengundurkan diri. Tetapi karyawan itu tetap mengundurkan diri. Ayah Haihin meminta Pak Baek untuk menyelidiki, menghancurkannya, kemudian mempermalukan orang itu. Pak Baek bingung kenapa ia harus melakukannya. Tetapi ayah Haihin beralasan, seseorang yang meninggalkannya tidak boleh menimbulkan masalah di kemudian hari. Pak Baek semakin tertekan karena ayahnya bilang, siapa saja yang mengucapkan selamat tinggal akan dipermalukan, kau harus menusuk mereka. Keesokan harinya Baek pergi ke psikolog untuk memecahkan masalahnya. Sampai-sampai dokter itu bingung mau bilang apa. Ia meminta Pak Baek untuk pergi menjauh dari lingkungan sekarang. Contohnya pindah bersama istri. Menurut Pak Baek, istrinya lebih dibencinya karena istrinya lebih tidak peduli padanya. Sambil menangis, ia bilang, padahal dulu istrinya bilang harus mempercayainya dan tidak akan membuatnya menangis. Kemudian dokter itu bilang, kenapa tidak bercerai? Jika bercerai, aku akan mati. Sampai-sampai ketika akan pulang, Pak Baek memeluk psikolog itu, sehingga psikolog itu menelpon istrinya dan bilang, terima kasih sayang, aku sangat bahagia. Lebay loh, kata istrinya. Terlihat Grace berjalan dengan seorang wanita. Wanita itu memintanya untuk mencarikan putrinya jodoh dari kalangan konglomerat. Sebagai informasi, Grace ini mak comblang yang terkenal di kalangan konglomerat, sekaligus sekretarisnya ibunya Haihin. Wanita ini menyesal meminta mak comblang lain mencarikan anaknya jodoh karena hingga sekarang anaknya masih melajang.
Grace bilang, seperti Haihin tuh pasti menyesal menikah dengan suaminya saat ini, tapi tiba-tiba Haihin keluar dari lift. Grace akan basa-basi dengan Haihin. Tetapi Haihin bilang, jangan so akrab. Padahal Grace hanya menawarkan jasa klinik kecantikan kepada Haihin karena menurutnya kulit Haihin sekarang sedikit memucat. Karena Grace malu pada temannya itu, maka ia bersedia menyodorkan anaknya kepada konglomerat dan akan mengatur temu janji kepadanya. Kemudian Grace meminta wanita itu pergi. Untuk membalas Haihin, ia menemui Pak Baek. Ia sengaja meminta nasihat hukum tentang orang yang ia jodohkan, tetapi tidak mendapat warisan ketika suaminya meninggal dunia. Sebelum menikah, ia membuat surat warisan, memberikan seluruh hartanya kepada keponakannya. Grace dengan sengaja membahas surat wasiat yang Haihin buat saat mereka menikah. Karena Haihin takut Pak Baek memanfaatkannya ketika meninggal atau mereka bercerai, maka Pak Baek tidak akan mendapat apa-apa. Pak Baek terdiam mendengar Grace bilang, keluarga Hong ingin menambah budak, jadi ia memilihmu. Kau patuh dan tampan, satu-satunya masalah yaitu kekayaan. Sehingga ia membuat wasiat dan masalahnya terpecahkan. Hati Pak Baek memanas, ia marah. Ketika akan pulang, Pak Baek bertemu Haihin di lift dan bilang, ayo pergi bersamaku. Tapi Pak Baek yang sedang marah bilang, aku tidak akan pergi jika bersamamu. Pak Baek pulang ke kampung halamannya. Ketika melihat Pak Baek pulang, ibunya langsung memasak makanan banyak dan Pak Baek langsung menikmatinya. Di malam hari, kakaknya marah karena Pak Baek tidak datang di ulang tahun ayahnya yang ke-60. Tetapi Pak Baek bilang, itulah masalahnya. Haihin tidak mau datang, makanya dia akan bercerai. Sontak semua orang kaget. Jika hanya dengan alasan ketidakhadiran Haihin di ulang tahun ayahnya, tidak perlu sampai bercerai. Tetapi Pak Baek bilang, alasannya bukan itu, tetapi alasannya ia tidak bahagia. Kemudian semua memarahinya, hanya karena tidak bahagia kamu bercerai. Wajar di pernikahan sesekali tidak bahagia, seperti aku dan ibumu, kata ayahnya. Ternyata pernyataan itu membuat ibunya marah. Kok bisa kau tidak bahagia denganku? Dengan sedikit canggung, ayahnya bilang, ya kadang-kadang. Kemudian ibunya menasehatinya, wajar di pernikahan sesekali tidak bahagia, seperti aku dan ayahmu. Kadang tidak bahagia, bahkan kami tidak saling mencintai. Kami sudah menikah 40 tahun, tetapi tidak sepaham. Tetapi kemudian ada di mana kita menciptakan kebahagiaan itu sendiri dan kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan baik. Karena pernikahan menyatukan dua orang, jadi kita akan berbeda karakternya. Tetapi Pak Baek bilang, ia sudah berpikir panjang, jadi akan tetap bercerai. Ketika akan pulang, kakaknya menghentikan mobilnya. Kakaknya memelas dan bilang jangan bercerai. Ia bilang ia telah banyak berkorban, sehingga ia tidak kuliah dan menyelesaikan sekolahnya. Hei, itu bukan alasan. Alasan sebenarnya kau tidak kuliah adalah karena kau sering bolos. Kakaknya tertawa mendengar tuduhan itu. Aku bertingkah agar kau bisa kuliah. Aku ikhlas, harapan dan sapi-sapi itu hanya untukmu, karena aku anak sulung. Sekarang giliran abangnya yang bilang, aku tidak akan menekanmu. Tetapi aku mencemaskan ayah, karena ia bahagia anaknya menikah dengan seorang queen. Kau akan jadi gosip seluruh kampung. Hei, bukan karena itu, tapi karena anakmu belajar ke luar negeri kan, jadi tidak bisa mengirim uang. Kalian jangan memanfaatkanku. Kemudian Pak Baek pergi. Sampai di rumah, Pak Baek mengambil surat kesepakatan cerai dan bertemu dengan Haihin. Dengan canggung, ia akan memulai pembicaraan, tetapi Haihin bilang, aku duluan. Pak Baek mempersilahkan Haihin, tetapi Haihin bilang, ia sekarat. Disambut dengan sambaran petir. Ya, karena memang sedang hujan ya guys. Pak Baek kaget. Ia menatap Haihin sambil mengerutkan kening. Haihin menyambung kata-katanya. Waktuku tak akan lama.
yaitu 3 bulan. Tadi seharusnya kita ke suatu tempat, yaitu rumah sakit. Dokter bilang waktuku cuma 3 bulan, dan aku sekarat. Kemudian Haihin bertanya, apa yang ingin kau katakan? Pak Baik bingung, ia menyembunyikan kertasnya. Aku meminta maaf untuk hari ini dan perbuatannya selama ini. Semua itu tidak akan terulang. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik mulai saat ini. Ia mulai menangis. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Kemudian ia memeluk Haihin. Aku mencintaimu. Guys, ini sedikit cuplikan ketika mereka menikah. Terima kasih sudah nonton. Nantikan review film menarik lainnya. Happy nice day. Bye bye.